Rena membuka matanya di dalam sebuah kuil besar setelah berhasil respawn dengan selamat. Lingkungan sekitarnya memancarkan keindahan yang luar biasa. Di pusat kuil, berdiri patung megah yang mewakili dewa dari faksi order dalam dunia permainan ini, dikenal sebagai The Seven Colored Noble God. Namun, Rena tak bisa berlama-lama mengagumi keindahan ini karena beberapa pemain yang ia bunuh sebelumnya juga sedang berkumpul di sini setelah respawn. Di tengah keramaian, seorang NPC Bishop berdiri dengan tenang, mencoba menenangkan para pemain yang kebingungan. Sementara itu, Rena, yang telah mengaktifkan skill Camouflage, mengubah warna rambutnya menjadi merah, berhasil menyelinap ke dalam kerumunan tanpa terdeteksi. Seorang pemain yang baru respawn berlari dengan panik, tidak menyadari kehadiran Rena di antara mereka. Sang Bishop mulai berbicara, mengajak semua orang untuk tenang. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa orang yang menyebabkan kekacauan itu adalah utusan kekacauan, dan akan menerima hukuman ilahi. Para pemain mulai mendiskusikan apakah ini bagian dari event atau quest dalam permainan. Namun, Rena tahu bahwa karmanya telah menurun drastis dan ingin memastikan kondisinya lebih lanjut. Sang Bishop terus meyakinkan para pemain bahwa mereka aman selama mereka berada di dalam kuil ini. Namun, Rena telah memasang jebakan yang akan segera ia aktifkan untuk membunuh mereka semua. Dia kemudian menggunakan skill Camouflage-nya untuk mengubah seorang pemain pria menjadi memiliki ciri-ciri yang mirip dengannya, lalu berteriak menuduh pria itu sebagai pembunuh. Dengan segera, kerumunan pemain yang marah menyerang pria tersebut, menyebabkan keributan besar. Situasi semakin tidak terkendali ketika beberapa pemain yang tampak menikmati kekacauan ini mulai memprovokasi pemain lain untuk membunuh pria tersebut. Di tengah kericuhan itu, Rena dengan cepat mendekati Bishop dan menggunakan skill baru yang ia peroleh, yaitu Fatal Blow dan Surprise Attack, untuk menusuk jantung sang Bishop. Darah memancar dari mulut Bishop saat dia jatuh, dan Rena dengan cepat merampas kalung mahal yang tergantung di lehernya, lalu menendang beberapa pemain di sekitar dan mengambil sebuah belati yang ditempatkan di atas altar. Belati itu memancarkan aura sakral, mungkin merupakan artefak suci. Setelah membunuh para biarawati yang merupakan pengikut Bishop, Rena melompat melewati kepala para pemain, menyalakan obor dengan minyak yang telah ia curi sebelumnya, dan berlari melalui kuil. Para pemain yang memiliki kemampuan water magic berusaha memadamkan api, namun mereka kesulitan karena Rena telah menggunakan minyak untuk menyalakan api. Rena terus berlari menuju pintu keluar kuil sambil mengabaikan keributan di belakangnya. Saat para pemain menyadari bahwa Rena adalah pelaku sebenarnya, dia sudah hampir mencapai pintu keluar. Dengan cepat, Rena membunuh penjaga kuil yang tidak tahu apa-apa tentang keributan di dalam dan berlari menuju makam bawah tanah di sisi utara kota, arah yang berlawanan dari tempat ia muncul sebelumnya. Di tengah perjalanan, para penjaga NPC yang mencoba menghadangnya dipukul dengan gagang belatinya. Rena menangkap salah satu penjaga, memotong kedua lengannya, dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Salah satu rekan penjaga itu berteriak marah, namun Rena hanya menganggapnya sebagai gangguan. Sambil terus maju, dia melemparkan tubuh penjaga yang terpotong itu ke tengah para penjaga lain yang mencoba menahannya. Rena kemudian menyalakan obor di atas kepala penjaga yang terpotong dan menggunakan skill throwing untuk melempar kantong minyak yang dia bawa di saku. Kantong itu pecah saat mengenai sasaran dan isinya tersebar, menciptakan percikan api yang cepat menyebar. Para penjaga yang panik berusaha memadamkan api, namun Rena memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, berbagai notifikasi muncul, menandakan peningkatan level dan perolehan skill baru. Rena mendapatkan skill seperti Escape, Voice Change, dan Disguise, serta peningkatan level untuk skill yang sudah ada seperti Camouflage,
Dagger Art, dan Surprise Attack. Dia juga memperoleh beberapa gelar baru, termasuk God's Enemy dan Fugitive dari beberapa lokasi. Namun, Rena menunda memeriksa detail notifikasi tersebut, karena ia perlu segera menemukan tempat persembunyian yang aman di dalam makam bawah tanah sebelum ada yang menemukannya. Rena, yang baru saja berhasil melarikan diri ke makam bawah tanah, menghela napas lega. Dia sudah aman dari kejaran para pemain dan NPC yang berusaha menangkapnya. Namun, dia menyadari bahwa di dalam makam ini, masih ada bahaya lain yang mengintainya, yakni para monster. Meski demikian, Rena merasa tertarik untuk memeriksa hasil dari aksi brutalnya sebelumnya, meskipun ia harus tetap waspada. Rena membuka statusnya dan mulai melihat statistiknya. Nama karakternya adalah Rena, seorang wanita dengan ras human, dan levelnya saat ini berada di level 27. Nilai karmanya menunjukkan angka minus 128, yang menandakan status evil. Meskipun kelas awalnya adalah villager, ia melihat bahwa sekarang ia memiliki kesempatan untuk memilih kelas baru. Kemudian, dia membuka halaman skill dan melihat perkembangan skill-skillnya. Dia memiliki banyak skill yang telah berkembang pesat, seperti Dagger Art level 11, Throwing level 9, dan Acrobatics level 10. Beberapa skill baru juga telah ia peroleh seperti Tamel level 1, dan Voice Cheng level 3. Selain itu, Rena juga melihat halaman titel atau gelar yang telah ia dapatkan selama permainan. Beberapa gelar yang menonjol termasuk Giant Killer, yang memberinya bonus damage terhadap musuh yang levelnya jauh lebih tinggi, dan Slaughterer, yang menambah kecepatan Agi berdasarkan jumlah lawan yang dihadapinya dalam waktu singkat. Salah satu gelar yang paling menyeramkan adalah Demon, yang menunjukkan bahwa Rena telah menyimpang jauh dari kemanusiaan, membuat nilai karmanya semakin sulit untuk diperbaiki. Saat melihat deretan gelar tersebut, Rena merenung apakah dia telah bertindak terlalu jauh. Beberapa gelar terdengar begitu mengerikan hingga membuatnya ingin mengeluarkan segala macam komentar sinis terhadap dirinya sendiri. Meskipun demikian, ia tidak menyesali perbuatannya. Baginya, ini adalah salah satu momen paling menyenangkan yang pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Rasa penasaran berikutnya datang ketika dia melihat bahwa ada pilihan kelas baru yang tersedia. Nilai karma dan levelnya telah mencapai ambang tertentu, memungkinkan dia untuk membuka kelas kedua. Tanpa banyak berpikir, Rena dengan cepat membuat keputusan dan memilih kelas Assassin sebagai kelas utama, dan Tamer sebagai kelas kedua. Dia merasa bahwa pilihan ini sangat cocok untuk gaya bermainnya. Sebagai seorang Assassin, dia akan mendapatkan bonus pada STR, AG, dan Dex, serta efek khusus melawan manusia. Kelas Tamer, di sisi lain, memberinya kemampuan untuk menjinakkan monster, dengan bonus tambahan pada INT dan Look. Rena menyadari bahwa gaya bermain solonya memiliki keterbatasan, terutama karena ia telah menarik banyak kebencian dari musuh-musuhnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menambahkan kelas Tamer untuk melatih makhluk-makhluk muda yang bisa membantunya di masa depan. Dan tempat yang ia pilih untuk bersembunyi ini, makam bawah tanah, kebetulan juga merupakan habitat bagi monster yang ia cari. Setelah puas dengan pilihan kelasnya, Rena memutuskan untuk tidak melihat detail tentang item dan uang yang telah ia kumpulkan dari pertarungan sebelumnya. Mungkin terlalu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatiannya saat ini. Yang jelas, Rena sudah tidak sabar untuk memulai pencariannya di makam tersebut. Rena melanjutkan petualangannya di dalam makam bawah tanah setelah sebelumnya berhasil kabur dari kekacauan di kuil. Setelah meninjau hasil pertarungannya, ia memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi lebih dalam di makam tersebut. Saat memasuki area baru, ia segera menemukan musuh pertama, yaitu zombie. Namun,
Bau busuk dari zombie tersebut membuatnya merasa jijik, dan ia memilih untuk menghindarinya. Rena menggunakan keterampilan uniknya, yaitu teknik menyemburkan api dengan menggunakan minyak yang ia simpan di mulutnya. Meskipun serangannya efektif, ia merasa bahwa cara itu terlalu lambat dan memutuskan untuk menghabisi zombie tersebut dengan cepat. Setelah mengalahkan musuh, Rena mendapatkan keterampilan baru yang bernama akrobatik. Meskipun awalnya ia merasa keterampilan ini tidak begitu berguna, ia memutuskan untuk percaya bahwa mungkin keterampilan tersebut akan berguna di kemudian hari. Kemudian, Rena merenungkan apakah mungkin ada keterampilan yang dapat diperolehnya jika ia menjelajah tanpa cahaya, seperti penglihatan malam atau mata dalam gelap. Ia memutuskan untuk mencoba menjelajah tanpa cahaya, dan seiring waktu, ia mulai terbiasa dan dapat melihat kakinya dengan samar-samar di dalam kegelapan. Saat Rena melanjutkan eksplorasi dalam gelap, ia merasakan kehadiran musuh baru. Sesuatu terbang mendekat dengan suara angin, tetapi berkat refleks cepatnya, ia berhasil menghindar dan mengidentifikasi musuh tersebut sebagai Living Dead Sword, sebuah pedang yang hidup. Rena mencoba menggunakan keterampilan Tame untuk menjinakkan pedang tersebut, namun percobaannya gagal. Ia menyadari bahwa ia perlu menunjukkan perbedaan kekuatan terlebih dahulu sebelum pedang itu tunduk. Dengan keahliannya menggunakan belati, Rena berhasil menjatuhkan pedang tersebut beberapa kali dan memukulnya dengan gagang belati. Setelah beberapa kali serangan, Rena mencoba lagi untuk menjinakkan pedang itu, dan kali ini berhasil. Pedang itu kemudian menjadi pengikutnya, dan ia memeriksa statusnya. Rena kemudian meminta pedang yang baru dijinakkan itu, yang belum diberi nama, untuk merasuki belatinya. Pedang itu merasuki belati, meningkatkan daya tahan dan kekuatan serangan belati tersebut. Meskipun begitu, Rena menyadari bahwa karena belati ini adalah perlengkapan awal, kekuatan serangannya masih perlu diperhitungkan. Selanjutnya, Rena memutuskan untuk memberikan nama kepada pedang tersebut. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia akhirnya memberi nama Yamada-san, sebuah nama generik di Jepang. Meskipun pedang itu tampak tidak setuju dengan nama tersebut, Rena tetap melanjutkan perjalanannya dengan pedang Yamada-san yang tampak sedih. Dengan demikian, Rena melanjutkan eksplorasinya di makam bawah tanah, kali ini ditemani oleh Yamada-san, pedang yang hidup dan sekarang menjadi senjatanya. Setelah menyelesaikan eksplorasi awal di dalam makam bawah tanah, Rena melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia menemukan sebuah peti harta karun. Namun yang aneh adalah ia tidak menemui satu pun monster di sepanjang jalan. Rena mengingat bahwa jumlah maksimal anggota dalam sebuah party adalah 6 orang, termasuk pengikut dan makhluk panggilan. Dengan demikian, ia merasa perlu menjinakkan 4 monster lagi untuk melengkapi partinya. Namun, ketiadaan monster yang muncul menjadi masalah tersendiri baginya. Yamada-san, pedang hidup yang telah dijinakkan sebelumnya, tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Rena, yang penasaran dengan apa yang terjadi, mencoba memperhatikan situasi sekitar. Tiba-tiba, bayangan dari bawah kakinya menyerangnya. Serangan mendadak ini hampir membuatnya terluka, namun berkat kewaspadaan Rena, ia berhasil menghindar tepat waktu. Ia kemudian menyadari bahwa monster yang menyerangnya adalah salah satu monster yang ia cari, yaitu Shadow. Rena menyadari bahwa Yamada-san, yang memiliki kemampuan Night Vision, mungkin telah melihat bayangan itu lebih dulu. Ia segera meminta bantuan Yamada-san untuk melawan monster yang bersembunyi dalam kegelapan itu. Yamada-san merespon dengan menggerakkan gagangnya seolah mengakui perintah Rena. Kemudian ia mendekat ke bayangan tersebut dan menyerang dengan penuh kekuatan. Bayangan tersebut, yang tampak terganggu oleh serangan Yamada-san, mencoba melawan. Namun,
Rena dengan cerdas menggunakan obornya untuk mengisolasi bayangan dari bayangan lain di sekitarnya, menjebaknya. Saat bayangan itu akhirnya terhenti, Rena segera menggunakan keterampilan Tame untuk menjinakkan monster itu, dan berhasil dengan mudah. Setelah menjinakkan bayangan tersebut, Rena memeriksa statusnya. Bayangan ini memiliki keterampilan yang sangat cocok untuk pertempuran dalam kegelapan, termasuk shadow diving dan shadow travel. Melihat potensinya, Rena memutuskan untuk memberi nama monster ini Kageyama-san, sebuah nama yang berarti gunung bayangan dalam bahasa Jepang, meskipun bayangan itu tampaknya tidak terlalu senang dengan nama tersebut. Kageyama-san kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam bayangan Rena, di mana ia bisa mendukung Rena dalam pertempuran dengan sihir dan serangan tiba-tiba. Rena menyadari bahwa meskipun Kageyama-san berada dalam bayangannya, statusnya dianggap sebagai possessing, mirip dengan Yamada-san yang merasuki pedang Rena. Keuntungan dari kondisi ini adalah Kageyama-san tidak dapat terdeteksi oleh keterampilan seperti presence detection, meskipun Rena tidak yakin apakah ini juga berlaku untuk keterampilan deteksi dengan level yang lebih tinggi. Dengan dua monster yang telah berhasil ia jinakkan, Rena merasa perjalanannya berjalan lancar sejauh ini. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, ditemani oleh Yamada-san dan Kageyama-san, meskipun kedua monster itu tampaknya tidak terlalu antusias dengan situasi mereka. Rena melanjutkan eksplorasinya di makam bawah tanah, kali ini dengan tambahan anggota baru dalam kelompoknya, Azabu-san, sebuah batu bara, pantom kloak, yang telah ia jinakkan. Azabu-san memiliki keterampilan yang sangat berguna, seperti floating, yang memungkinkannya melayang, dan armor possession, yang memberinya kemampuan untuk merasuki baju zirah, memberikan perlindungan ekstra kepada Rena. Rena meminta Azabu-san untuk menjaga punggungnya, sama seperti yang diminta pada Kageyama-san sebelumnya. Dengan tambahan anggota ini, Rena merasa kelompoknya semakin kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di depan. Setelah menambah anggota baru, Rena memutuskan untuk memilih beberapa keterampilan pendukung yang akan membantunya dan para pengikutnya selama pertempuran. Ia memiliki beberapa poin keterampilan yang tersisa dan memilih keterampilan yang dapat meningkatkan status sekutu di dalam partai, seperti encouragement, leadership, dan command. Keterampilan Command sangat berguna karena memungkinkan Rena memberikan instruksi kepada para pengikut dan makhluk panggilannya tanpa harus berbicara keras-keras. Selain itu, Rena juga memilih untuk meningkatkan daya tahan fisik dan sihirnya dengan membeli keterampilan Physical Resistance, Magic Resistance, Physical Abnormality Resistance, dan Mental Abnormality Resistance. Dengan semua keterampilan ini, Rena merasa lebih siap menghadapi apapun yang menantinya di dalam makam ini. Saat melanjutkan perjalanannya, Rena mendengar langkah kaki yang tidak biasa. Semua monster di area ini biasanya melayang atau menyeret kaki seperti zombie, tetapi langkah kaki yang didengarnya ini berbeda, lebih keras dan teratur, menandakan kehadiran manusia atau sesuatu yang serupa. Rena segera menghapus kehadirannya dan bergerak dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terdengar oleh siapapun yang mendekat. Setelah mendekati sudut di mana suara itu berasal, Rena mendengar beberapa orang berbicara. Ternyata suara itu berasal dari sekelompok pemain lain yang sedang membicarakan insiden yang terjadi beberapa jam yang lalu. Salah satu dari mereka, Hannes, tampak sangat marah dan frustrasi karena insiden tersebut. Mereka berbicara tentang seorang pemain perempuan yang tiba-tiba muncul dan membunuh NPC tutorial yang sangat mereka sukai, serta membunuh pemain lain di sekitarnya. Hannes, yang menganggap dirinya sebagai pemain yang terampil, merasa dipermalukan karena meskipun mereka berhasil mengepung gadis itu, ia masih kalah dan harus respawn setelah terkena serangan dari belati gadis tersebut. Kelompok itu,
yang terdiri dari Hannes, Rene, Cherry, Eleanor, Kelin, dan Mira, semua merasakan trauma dari pertemuan tersebut. Meskipun Rene mencoba menenangkan Hannes dan mengingatkan bahwa mereka harus fokus pada permainan, ketegangan di antara mereka masih terasa. Mereka semua merasa marah dan kesal, terutama karena mereka semua memiliki pengalaman pahit dengan gadis yang sama. Tiba-tiba, percakapan mereka terpotong oleh suara seorang perempuan yang tidak dikenal. "Selamat siang, tolong jangan terlalu lengah di tempat seperti ini," kata suara itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, belati yang tajam telah menusuk leher Eleanor, dan kepala Cherry jatuh ke tanah di belakang mereka. Kelompok itu terkejut dan tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Rena, yang diam-diam mendekati mereka selama ini, telah melakukan serangan pertama dengan cepat dan mematikan. Tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk merespons, ia melanjutkan serangannya, menggunakan keterampilan dan pengikutnya untuk menghabisi kelompok itu satu persatu. Dalam sekejap, situasi yang tadinya terasa aman bagi kelompok pemain itu berubah menjadi mimpi buruk. Rena, yang telah menjinakkan beberapa monster kuat di sepanjang perjalanannya, sekarang menggunakan semua keterampilannya untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang lolos hidup-hidup. Rena melanjutkan eksplorasinya di dalam makam bawah tanah sambil bertarung melawan sekelompok pemain lain. Kisah dimulai dengan Hannes yang, dalam kemarahannya, menyerang Rena dengan kapaknya. Namun, serangannya sia-sia karena Rena dengan mudah menghindar dengan gerakan yang lincah dan cepat di koridor sempit tempat mereka bertarung. Hannes, meskipun marah, mulai menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan Rena. Hannes dan kelompoknya terdiri dari beberapa pemain yang memiliki level tinggi karena pengalaman mereka dari versi beta game. Mereka mencoba menyerang Rena secara bersamaan dengan taktik terkoordinasi. Kelin, seorang pengguna tombak, mencoba menyerang kaki Rena, sementara Rene dengan pedangnya berusaha mengalihkan perhatian Rena dan mengaburkan pandangannya. Di saat yang sama, Hannes bersiap untuk memberikan serangan mematikan dengan kapaknya. Namun, meskipun mereka sudah menyerang dengan kerjasama yang baik, Rena tetap tidak tersentuh. Dia menari di sekitar tombak Kelin, dengan mudah menghindari serangan pedang Rene hanya dengan sedikit gerakan kepala. Semua serangan mereka, termasuk serangan dari Hannes, tidak ada yang mengenai Rena. Frustrasi semakin terasa ketika Mira, seorang pemanah dalam kelompok mereka, mencoba menembakkan anak panah dari jarak jauh, yang merupakan jarak mematikannya. Namun, Rena tiba-tiba jatuh ke belakang seakan-akan ada yang menariknya, membuat anak panah Mira meleset dan justru mengenai kepala Kelin, mengakibatkan dia tewas di tempat. Kelompok Hannes hanya bisa tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Setelah beberapa detik kebingungan, Rena melanjutkan serangannya, kali ini mengincar Mira. Mira dengan cepat menembakkan beberapa anak panah berturut-turut, namun semua anak panah tersebut berhasil ditangkis oleh Rena dengan mudah menggunakan belatinya. Hannes dan Rene yang baru tersadar dari keterkejutan mereka segera berlari untuk membantu Mira, tetapi sudah terlambat. Rena berhasil menembus pertahanan Mira dan menusuk lehernya, menghabiskan seluruh HP Mira. Melihat Mira tewas, Rene yang sebelumnya tenang dan bijaksana tiba-tiba kehilangan kendali dan menyerang Rena dengan penuh kemarahan. Namun, usahanya sia-sia. Rena dengan mudah menangkis serangan Rene dan seketika melanjutkan serangannya kepada Hannes yang juga mencoba menyerang dengan kapaknya. Dengan senyum di wajahnya, Rena menusuk leher Hannes, menghabiskan seluruh HP-nya dan membuatnya tewas. Pandangan Hannes menggelap ketika dia tewas, dan ketika dia membuka matanya kembali, dia sudah berada di kuil, tempat respawn. Dia melihat anggota kelompoknya yang lain sudah berada di sana dengan suasana hati yang muram,
seperti sedang berada di pemakaman. Meski demikian, Hannes menolak untuk mengakui bahwa dia terpesona oleh senyuman Rena, meskipun kenyataannya mungkin berbeda. Dengan penuh tekad, dia berjanji bahwa di pertemuan berikutnya, mereka akan menang. Di sisi lain, Rena yang telah memenangkan pertarungan itu mendapatkan banyak peningkatan level dan keterampilan baru, termasuk kemampuan Night Vision dan Stealth. Dia merasa puas dengan hasil pertarungan tersebut, terutama berkat bantuan Azabu-san, Phantom Cloak yang menemaninya. Rena memuji Azabu-san dan merasa senang dengan kinerja. Dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan penjelajahannya di area tersebut, sambil berharap bisa menjinakkan monster lainnya untuk dijadikan pengikut. Setelah menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang terkunci dari dalam, Rena, tanpa memiliki keterampilan membuka kunci, harus mencari cara untuk masuk. Kageyama, salah satu monster yang ditamainya, dengan gesit menyelinap melalui celah pintu dan membukanya dari dalam, memungkinkan mereka untuk masuk. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah peti harta karun yang tampak mewah. Namun, Rena menyadari bahwa peti ini mencurigakan dan kemungkinan besar adalah jebakan. Ketika dia mencoba membuka peti tersebut, peti itu tiba-tiba bergerak dan mencoba menggigit tangannya. Peti harta karun itu ternyata adalah monster mimik. Rena, yang merasa tertantang, memutuskan untuk menjadikan mimik itu sebagai target penjinakan. Setelah pertempuran singkat, dia berhasil menjinakkan mimik yang kemudian diberi nama Santa-san. Mimik ini ternyata memiliki beberapa keterampilan yang berguna, termasuk treasure possession, yang membuatnya bisa menyimpan barang berharga. Rena memanfaatkan kemampuan ini dengan memberi Santa-san sebuah kalung mewah yang dia terima dari seorang uskup di kuil, yang kemudian dipakai oleh Rena sebagai aksesori. Setelah menjinakkan Santa-san, Rena melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan monster lain yang jauh lebih kuat, yaitu Living Armor. Monster ini memiliki level yang lebih tinggi dari Rena dan timnya. Dengan keterampilan dan taktik yang cerdik, Rena berhasil menjatuhkan Living Armor dan mencoba menjinakkannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil dan memberikan nama Inoue-san kepada Living Armor tersebut. Rena saat ini berdiri di depan ruangan yang diyakini sebagai ruang bos. Perjalanan menuju titik ini sangat panjang dan penuh tantangan. Sepanjang perjalanan, Rena sering tersesat, bertemu dengan monster, dan berinteraksi dengan pemain lain. Kotak harta karun yang ditemui di sepanjang jalan ternyata hanyalah mimik, monster yang menyamar sebagai peti harta karun. Rena merasa sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi setelah pertarungan bos ini. Apakah dia harus keluar dari game setelah pertempuran berakhir? Apakah nilai karma jahatnya akan hilang jika dia menginap di penginapan? Rena pun menggunakan keterampilan kamuflase dan berinteraksi dengan para pengikutnya untuk meningkatkan level mereka agar siap menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Rena lalu mempersiapkan dirinya dan timnya untuk menghadapi bos. Pengikut-pengikutnya, termasuk Yamada, Kageyama, Azabu, Santa, dan Inoue, semua menunjukkan kesiapan mereka. Setelah memeriksa statusnya, Rena melihat bahwa dia telah mencapai level 29 dengan banyak keterampilan yang telah berkembang. Dengan kelas utama sebagai Assassin dan kelas kedua sebagai Tamer, Rena memiliki berbagai keterampilan mulai dari seni belati hingga penjinakan. Dia juga memiliki beberapa gelar yang diperoleh dari prestasinya dalam game, seperti Giant Killer dan Slaughterer. Rena membuka pintu berat di depannya dan masuk ke dalam ruang bos. Ruangan ini lebih luas dari yang dia bayangkan, dengan langit-langit tinggi dan peti mati yang tergantung di dinding. Di tengah ruangan, ada sosok yang terlihat seperti bos, Everlasting Tomb Keeper, seorang kerangka dengan sedikit kulit dan daging yang tersisa,
mengenakan jubah hitam compang camping, dan memegang pedang panjang yang menyeramkan. Bos ini memiliki level 25 dan berada dalam kondisi curse menjadikannya musuh yang tangguh. Pertarungan dimulai dengan cepat, dan Rena langsung menyerang bos tersebut. Namun, pertarungan ini tidak mudah. Meskipun Rena berhasil menghindari beberapa serangan awal, bos berhasil menyerang balik dengan tendangan yang mengenai perutnya, membuat Rena terlempar mundur. Rena merasa marah karena diserang seperti itu dan bersumpah untuk menghancurkan bos tersebut. Pertarungan semakin intens ketika Rena dan bos saling bertukar serangan dengan kecepatan tinggi. Mereka terus bergerak, menghindari serangan satu sama lain, dan mencoba memberikan serangan fatal. Rena berhasil menjatuhkan bos beberapa kali, tetapi bos terus bangkit kembali. Dengan bantuan dari pengikutnya, terutama Santa yang menggunakan sihir cahaya, Rena berhasil memberikan beberapa serangan yang signifikan. Namun, pertarungan ini tidak hanya tentang serangan fisik. Rena juga menggunakan taktik yang cerdas, seperti memanfaatkan kelemahan bos terhadap sihir cahaya dan menggunakan serangan bersama dari belakang untuk mengalahkannya. Setelah beberapa saat, bos mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, tetapi bagian-bagian tubuhnya yang terpotong tetap bergerak, mengingatkan Rena bahwa bos ini adalah undead. Rena kemudian memutuskan untuk menghancurkan bos dengan cara yang lebih teliti. Dia mulai membongkar bagian tubuh bos satu persatu, mulai dari kaki, lengan, hingga tulang belakang. Dia melakukan ini dengan sangat teliti, seolah-olah sedang mempelajari anatomi tubuh manusia. Meskipun bos menunjukkan sedikit perlawanan, Rena tetap tenang dan terus membongkar tubuh bos hingga akhirnya bos tersebut mati. Setelah bos dikalahkan, muncul pengumuman dunia yang menyatakan bahwa Rena dan pengikutnya adalah yang pertama menaklukkan Underground Tomb di First Town. Sebagai hadiah, Rena menerima SP tambahan, keterampilan baru, dan gelar baru, termasuk gelar Merciless dan First Town Underground Tomb Conqueror. Meski Rena merasa sedikit kecewa karena pertarungan sudah berakhir, dia tetap merasa puas karena berhasil menaklukkan area ini. Sebelum meninggalkan makam bawah tanah, Rena menggunakan keterampilan kamuflase untuk mengubah warna rambutnya sebagai tindakan pencegahan, mengingat banyaknya pemain lain yang mungkin mengincarnya. Dia juga mengganti jubah biasa yang dipakai oleh Azabu dengan jubah gelap yang baru diperolehnya. Setelah memastikan semuanya siap, Rena menggunakan lingkaran teleportasi di tengah ruangan untuk kembali ke kota, menginap di penginapan, dan akhirnya keluar dari permainan untuk hari itu. Rena, yang telah menunjukkan kekejamannya dalam pertarungan ini, kini dikenal sebagai pahlawan yang tanpa ampun, tetapi juga sebagai penakluk pertama makam bawah tanah yang menakutkan ini.